Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia untuk saat ini, tentunya terkena dampak juga dari kasus COVID ini ya, apalagi yang virus varian terbaru Omikron, yang mana penularannya ini lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang mana untuk saat ini di luar negeri, di negara-negara manapun itu sudah banyak kasus Omikronnya, termasuk negara tujuan ataupun negara penempatan TKI, yang mana negara-negara penempatan TKI itu juga melakukan pengetatan aktivitas di luar ruangan. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Untuk Indonesia sendiri juga sudah banyak kasus Omikronnya ya teman-teman. Jadi ini harus lebih hati-hati lagi. Pemerintah menyadari cepat atau lambat akan terjadi peningkatan kasus seperti yang terjadi kemarin, di mana telah menyentuh angka 1054 kasus per hari. Kemudian pemerintah juga menghimbau wilayah-wilayah tertentu juga harus lebih waspada lagi oleh penularan kasus Omikron ini. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa Bali, terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, dan kenaikan kasus Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jawa Barat dan Banten. Untuk di luar Jabodetabek ataupun di luar Jawa Bali itu masih terjaga. Dan juga pemerintah sudah memprediksi untuk lonjakan ataupun puncak kasus Omikron ini ya. Jadi puncak Omikron ini diprediksi akhir Februari sampai dengan pertengahan Maret. Jadi masih sekitar beberapa minggu lagi sampai puncaknya. Trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Sehingga pemerintah melakukan pengetatan aturan lagi. Di antaranya itu akan melakukan booster vaksin. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru vaksin 2 kali, khususnya yang pakai Sinovac, nah ini akan di booster vaksin ya teman-teman. Jadi akan ada 3 kali vaksin. Kemudian yang dari luar negeri apakah juga akan langsung divaksin? Nah, untuk yang dari luar negeri itu juga tidak langsung divaksin ya. Nanti setelah sampai di Indonesia sudah beberapa bulan, nah itu baru di booster vaksin bagi yang belum booster vaksin dari luar negeri. Kemudian untuk aktivitas di luar ruangan, nah ini pemerintah juga mengharuskan untuk yang sudah vaksin 2 kali. Nah, kemudian pemerintah juga masih melakukan PPKM lagi ya teman-teman. Jadi PPKM ini akan diperpanjang lagi. Kemudian bagaimana untuk TKI pulang ataupun TKI yang mau dijemput oleh keluarga di tempat karantina, apakah ada pengetatan lagi untuk syarat masuk ke Indonesia? Tentunya masih sama ya bagi TKI ataupun WNI. Kemudian untuk penjemputan, nah itu juga masih belum ada perubahan seperti yang sebelumnya. Yang penting bagi yang mau menjemput, nah itu kalau bisa yang sudah vaksin. Syukur-syukur sudah vaksin 2 kali, sehingga ketika nanti ada pemeriksaan di jalan, nah itu tidak disuruh putar balik, ataupun bisa menggunakan travel ataupun bus ataupun juga kereta api. Nah itu malah bisa lancar. Nah itu tentunya tidak ada syarat khusus lagi. Yang pasti harus cari travel ataupun kendaraan umum lainnya yang benar-benar amanah. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.